Dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Karya Vira Savitri. 11. Di mana ibumu? Dia ke Milan. Giorgio Armani akan bergabung dengan Italian Chamber of Fashion katanya. Mungkin dia ke Paris setelah itu. Kau sudah membelikannya kado? George melirik dari spion tengah. Anda ingin mencari kado sekarang, sir? Daniel berdecak samar. Hubungannya dengan Lily sedang tidak baik-baik saja saat ini. Ia menoleh dan bertanya lagi pada Pipa. Ada ide? Entahlah, dia punya segalanya. Kenapa kau tidak tanya Ella? Kenapa pula aku harus bertanya padanya? Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ella tidak akan keberatan. Dia tahu segalanya. Dia pernah mengirim kue untuk teman Nana pada saat Natal dan Tahun Baru. Dia juga bisa mengatur kejutan untuk Mom karena punya banyak relasi dengan sejumlah hotel di Paris. Aku tidak menyimpan nomornya. Bibir Pipa terkuak dan matanya melotot. Selama sejenak, Daniel mendengar gadis itu bersungut-sungut sambil membongkar tas. Grams benar satu hal tentangmu. Kau tidak pernah membuat segalanya menjadi mudah. Tidak pernah. Daniel terkejut melihat Pipa mengeluarkan ponsel dari tas. Siapa yang memberimu ponsel? Apakah Lily atau Henry menghadiahi aku di ulang tahunku yang ke-10, 2 tahun lalu? Keresahan Daniel muncul. Ia menatap Pipa, ingin bertanya apa Hugh tahu kalau gadis itu memiliki ponsel. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi apa Pipa pernah menghubungi Hugh? Tidak. Gadis itu tidak mungkin berani melakukannya. Pipa menoleh, berhenti mengotak-atik ponselnya melihat Daniel diam saja. Terimalah kenyataan kalau aku bukan anak kecil lagi. Ia meraih ponsel di tangan Daniel dan mengetik sesuatu. Kau sebaiknya telepon Ella sekarang. Daniel mengernyit membaca nomor Eleanor di ponselnya. Kau menyimpan nomor asistenku? Kau mau menelponnya atau tidak? Daniel menunda niatnya menanyai Pipa tentang Hugh saat ini. Ia akhirnya menempelkan ponsel ke telinga, tak percaya ia benar-benar menghubungi asistennya. Setelah bunyi sambung terdengar beberapa kali, ia mendengar panggilannya diterima. Aku senang kau menyimpan nomorku. Sahut suara di seberang membuat kedua alisnya terangkat. Ini pertanda baik sebetulnya. Daniel mengendalikan ekspresinya sambil merangkai kata-kata. Ia tidak sudi terlihat butuh bantuan. Apa kau akan diam selamanya? Begini saja, telepon aku begitu gugup menghilang. Aku tidak gugup, sahut Daniel sinis. Ia menyesali keputusannya menghubungi gadis itu, tapi tahu sudah tidak bisa mundur. Aku ingin menanyakan jadwalmu hari ini. Aku mungkin mengunjungi ayahku hari ini. Apa kau punya rencana setelahnya? Eleanor terdiam. Daniel bisa membayangkan gadis itu sedang berpikir. Kurasa tidak. Memangnya kenapa? Kau butuh sesuatu? Daniel merasakan wajahnya memanas. Apa kau bisa menemaniku sore ini? Ia tidak bisa tidak merasa asing pada dirinya menanyakan hal itu. Seperti kencan maksudmu? Daniel terkesiap. Apa yang... Aku bercanda. Aku tahu ini tentang kado Lily. Kau mengingatkanku di hari kedua. Baiklah. Aku akan menunggumu di rumah sakit pukul 2. Bahkan hingga percakapan itu berakhir, Daniel masih menatap layar ponselnya dengan kening berkerut dalam. Riak keruh kembali mengguncang dadanya. Berani-beraninya. Eleanor menutup pintu kamar ayahnya dari dalam sambil meredam tawa. Adiknya masih merengut, mengomeli dirinya. Ia tidak bisa menahan tawa saat Evelyn tak sengaja menubruk troli berisi alat kebersihan saat berbelok di lorong tadi. Kau harus melihat bagaimana ekspresimu saat terjengkang. Oh, diamlah, balas Evelyn menyikutnya. Lalu, kami datang, Dad. Akhirnya kalian datang. Ella, kemarilah, lihat siapa yang berkunjung.
Nada sumringah ibunya memanggil kecurigaan Eleanor. Tawanya menyurut sementara ia melirik Evelyn. Entah kenapa firasatnya mulai tidak enak. Dan benar, begitu melewati bilik kamar mandi, Eleanor terperangah menemukan Samuel Parker berdiri di sisi ranjang ayahnya. "Kau tidak lupa pada Sam kan, Ella?" Pertanyaan ibunya membuat Eleanor menahan diri dan mengumpulkan kata-kata. Sesak dalam dadanya meruap. Ia tidak tahu harus memedulikan laki-laki itu atau tidak. Ibunya bercerita, Sam bilang dia bertemu Evie saat Evie mengambil obat semalam. Rupanya dia sudah lama bekerja di London. Eleanor tersenyum masam menurunkan tasnya di sofa. "Bagaimana kabarmu, Ella?" Ia menyipit mendengar Samuel bertanya. Sikap tenang laki-laki itu membuatnya meradang. "Seperti yang kau lihat," balasnya ringkas. Ia yakin Samuel tidak merasa bersalah pada masa lalu mereka dan kini bersikap seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Eleanor menghampiri ranjang ayahnya menanyakan kabar. "Bagaimana kondisimu pagi ini? Membaik?" "Jauh lebih baik. Malah kurasa aku bisa pulang hari ini." "Bohong. Dia tak sabar ingin pulang supaya bisa merokok lagi," cela ibunya. Ayahnya memutar mata dan mendesah, lalu menatap Eleanor dan Samuel bergantian. "Kau tidak melupakan Sam kan, Ella? Apa lama tidak bertemu membuat suasana canggung di antara kalian?" "Kami baik-baik saja, Dad," jawab Eleanor. Ayahnya jelas tidak menyadari kegugupan yang melandanya. "Benar kan, Sam?" Ia memberanikan diri menatap Samuel lebih lama, tapi segera tahu keputusannya keliru. Senyuman laki-laki itu memanggil gemuruh mengerikan di dadanya. Demi Tuhan, seharusnya ia menusuk wajah laki-laki itu dengan tiang infus. Tentu. Tidak. Stop. Eleanor berjengit saat laki-laki yang dibalut katun biru itu mendekat. Ia melirik tangan Samuel yang terjulur di depannya dan merasakan Evelyn dan ibunya menanti reaksinya. "Senang melihatmu lagi, Elvan." Eleanor mendengus getir. Ia benci bagaimana tatapan dan panggilan laki-laki itu masih membuat hatinya berdebar dan perih di waktu yang sama. "Panggilan itu, Sam, sudah lama sekali. Kau tidak ingin berjabat denganku?" "Oh, haruskah?" Eleanor tahu-tahu tertawa, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi kemudian ia menatap Samuel sambil tersenyum lebar. "Baiklah," katanya lalu menjabat tangan laki-laki itu tak sampai sedetik. "Dengar, kalian sudah lama tidak bertemu. Kurasa ada baiknya kalau kalian mengobrol di aku kemari untuk mengunjungi Dad, Mom," potong Eleanor tajam. Selama beberapa detik, ia merasakan Samuel menatapnya. "Mungkin aku bisa kembali lain kali." "Tapi Sam," Samuel tersenyum dan mengibas. "Tidak apa, Mrs. Swan. Kurasa sudah waktunya aku kembali ke pasienku." "Oh benar, aku lupa kau harus menyelamatkan dunia," sahut Merlin melunak. "Kuharap kau bisa mengunjungi kami di Nottingham, Sam, kapan-kapan." "Aku memang berencana ke sana bulan Juli." Eleanor segera menatap laki-laki itu. "Sungguh? Apakah ini berhubungan dengan pekerjaan?" "Tidak, Mrs. Swan." Samuel lalu menoleh dan tersenyum ke arah Eleanor. "Aku menghadiri reuni. Kau juga hadir kan, Elvan?" "Bawa dompetku. Pilihkan sesuatu untuk Lily. Kalung, gaun, apapun." Mendapati Eleanor bergeming di sampingnya, Daniel berdeham dan menegaskan kalimatnya. "Apa kau mengerti?" Eleanor menoleh. Pandangannya kosong. "Ya, tentu." Ketika Daniel berdecak, wajah asistennya berubah lebih cerah. Ia tidak tahu alasan dibalik sikap murung asistennya hari ini, tapi sudah jelas, ia tidak akan bertanya. "Kau yakin tidak ikut? Bukankah memilih berdua lebih romantis?" Daniel menyipit. "Apa kau sedang menguji kesabaranku?" Ia melihat asistennya memutar mata dan membuka pintu mobil.
Bukankah Miss Wan sangat menyenangkan? Pandangan Daniel beralih sinis ke sopirnya. Apa katamu? George menatap jalanan di depan mereka sambil tersenyum. Lambat laun Anda akan menyadarinya. Daniel menggeleng sambil membuka pintu mobil. Aku ingin singgah di kedai kopi sebentar. Kau bisa mencari tempat parkir terdekat. Sesuai instruksimu, sir. Daniel menggulung ujung kemeja birunya hingga ke siku sambil berjalan di trotoar. Setelah menerobos kerumunan pejalan kaki yang sibuk, ia singgah di kafe sederhana bernama Cafe Concerto. Sambil menyesap kopi di kursi kayu berbantal merah, ia memeriksa gedung pertokoan berkanopi hijau di seberang, lalu mengecek arlojinya. Sudah hampir 20 menit. Kenapa gadis itu lama sekali? Tanya Daniel pada dirinya sendiri. Namun sedetik kemudian ponselnya berbunyi. Kau menemukan gaunnya? Ia tahu Eleanor pasti menelponnya. Sudah, aku yakin Lily menyukainya. Tapi apa? Desis Daniel. Ini gaun Elisa. Daniel mengerutkan kening. Siapapun dia, bayar dan bungkuskan gaun itu untukku, sahutnya ketus. Aku di kedai kopi di seberang kalau kau sudah selesai. Kurang dari 10 menit, Daniel melihat Eleanor muncul di pintu kaca kafe sambil menjinjing tas belanjaan yang cukup besar. Sebuah gaun seperti yang kau minta. Asistennya meletakkan belanjaan di meja. Kau ingin memeriksanya? Tidak perlu. Wajah Eleanor terlihat lega. Gaun ini direkomendasikan temanku. Namanya Ingrid Duncan. Pernah dengar nama itu sebelumnya? Dia cukup terkenal di kalangan bangsawan dan sangat cantik. Aku tidak peduli. Daniel mendorong cangkir putih berisi teh melati ke arah asistennya. Duduklah. Eleanor meliriknya dan cangkir itu bergantian lalu duduk. Cheers! Tak sampai 10 menit, Daniel kembali bersuara. Habiskan tehmu dan kita bisa pergi dari sini. Aku akan mengirim alamat Hotel Lily padamu malam ini. Apa kau selalu terburu-buru seperti ini? Kau akan terbiasa. Ella? Kaukah itu? Daniel dan Eleanor menoleh ke laki-laki dengan kemeja putih yang berdiri di sisi kasir. Dilihatnya, asistennya langsung bangkit. Max? Astaga, apa yang kau lakukan di sini? Max terkekeh sambil menunjuk belakangnya. Aku baru selesai pemotretan untuk kampanye parfum Frank User. Tak jauh dari sini sebenarnya. Kupikir kau masih bersama Claude Blanc. Eleanor menggali ingatannya sambil menilik penampilan temannya. Sudah lama sekali, Max. 5 atau 6 tahun? Senyuman Max mengembang. 6 tahun, Ella. Bisa kau bayangkan kita tidak bertemu selama itu? Well, kurasa aku perlu memelukmu sekarang. Laki-laki itu mengangkat kedua lengannya dan maju mendekap Eleanor. Lalu, apa yang kau lakukan di London? Kupikir kau masih bekerja untuk PVH. PVH? Daniel menekur, perhatiannya terusik. Apa yang dimaksud laki-laki itu Philips Van Heusen Corporation? Kalau dugaannya benar, Eleanor jelas bukan sosok sembarangan. Aku memutuskan kembali ke London, Max. Daniel memperhatikan Eleanor dan temannya. Sepintas ia melihat Max menatapnya. Seolah-olah baru mengingat Daniel masih ada di sana, Eleanor cepat-cepat mengenalkan temannya. Max, kenalkan. Ini Daniel. Dan Sir, ini Maximilian Kaufler, teman lamaku. Kedua alis Max terangkat. Teman lama? Kukira aku mantanmu. Daniel mengernyit. Laki-laki itu mantan kekasih asistennya? Ia mengamati penampilan laki-laki berkulit sawo matang dengan torso ramping itu dengan seksama. Lalu melirik Eleanor. Benarkah? Senang berjumpa denganmu. Daniel menjabat tangan laki-laki itu dan tersenyum samar. Ia sadar Eleanor mengawasinya ketika sedang melihat arloji. Tiba-tiba gadis itu berdeham dan berkata, "Oh baiklah Max, kami harus pergi. Kita bisa ngobrol lain kali."
Mereka pun berpisah dengan model Frank User itu tak lama kemudian. Aku akan mengirimkan kado Lily besok pagi, kata Eleanor begitu turun di pelataran parkir rumah sakit. Kau yakin tidak ingin ikut makan malam bersama kami? Eleanor mengangkat bahu. Iya, aku harus kembali ke flat. Teman sekamarku sedang keluar kota, jadi ia menggigit bibir. Mungkin lain kali, bagaimana menurutmu? Baiklah, sahut Pippa kecewa dari jendela. Eleanor melihat Daniel menatapnya sebelum kaca mobil Maserati itu tertutup penuh. Entah kenapa hatinya berkedut secara aneh. Ada banyak hal yang memenuhi dan berseliweran di kepalanya hari ini. Pertemuannya dengan Samuel Parker juga ajakan Daniel Han yang tiba-tiba. Keduanya memiliki kesamaan, tidak terencana. Namun ia tidak memungkiri perjumpaannya dengan Samuel mendominasi kegelisahan di hatinya. Kalimat terakhir laki-laki itu. Apakah Samuel hendak memberitahu kalau ia sudah tahu Eleanor akan hadir di reuni? Ponselnya tiba-tiba berdering dan ia bisa menebak siapa yang menelpon. Ya, Mam. Jawab Eleanor sambil berjalan ke mobilnya. Ella, kemana saja kau? Aku menghubungi sejak di Melbourne hingga sekarang di New York. Rosamund terdengar gemas sekaligus hilang akal. Maaf, aku bersama Daniel sepanjang hari, kalau kau ingin tahu. Oh, benarkah? Suara wanita itu berubah takjub sekaligus ragu. Sebenarnya, kemarin aku mengirim beberapa majalah untukmu. Majalah-majalah yang memuat profil Ingrid itu mungkin akan tiba besok. Kau bisa memberikan atau pura-pura menaruhnya di meja Daniel. Mungkin itu bisa mencuri perhatiannya. Eleanor mengedik. Daniel tidak akan peduli. Rosamund bersungut. Kau harus tahu sulitnya mendapatkan majalah-majalah itu mengingat tahun terbitnya sudah lewat, my dear Ella. Jadi jangan kira aku perlu mendengar keraguanmu saat ini. Wanita itu kemudian mengalihkan emosinya dengan cepat. Lalu bagaimana? Kapan Daniel bertemu Ingrid? Aku sedang mengaturnya. Tadi aku diam-diam membeli parfum untuk Ingrid saat Daniel memintaku membeli kado Lily. Aku akan bilang pada Ingrid saat berjumpa kalau Daniel membelikan parfum itu untuknya. Astaga, idemu benar-benar bagus. Lalu kapan kau akan berjumpa lagi dengan Ingrid? Rosamund kini terdengar sepenuhnya lega dan yakin. Ingrid mengundangku ke acara minum teh di rumahnya minggu depan. Aku akan memberikan kado itu di sana. Ini yang kutunggu-tunggu selama ini. Oh, kau membuat segalanya terasa mudah. Aku harus menutup telepon sekarang. Tidak boleh ada yang tahu tentang rencana ini. Ini hanya di antara kita berdua saja. Tepat setelah percakapannya dengan Rosamund Han berakhir, Eleanor mendengar suara langkah di belakangnya. Dalam satu gerakan cepat, ia memutar tubuh dan matanya segera melebar. Astaga, Sam! Katanya hampir menjerit dan limbung. Apa yang kau lakukan di sini? Ia menghirup napas, mengurangi ritme jantungnya yang berdegup. Samuel menjulurkan kedua tangannya. Maaf, aku tidak bermaksud mengagetkanmu. Aku melihatmu dari mobil, jadi kupikir sebaiknya aku turun dan menyapa sebelum pulang. Kau sudah menyapaku. Selamat malam. Balas Eleanor sinis. Kita perlu bicara, Ella. Kau menghilangkan kesempatan itu 12 tahun yang lalu. Samuel maju dan menahan tangannya yang membuka pintu mobil. Kita perlu bicara, aku serius. Lagi-lagi Eleanor mendepati kepalanya pening. Sebentar saja, sergahnya. Ia tidak bisa menebak apa yang diinginkan Samuel, jadi ia menurut saja. Setelah memasukkan belanjaan ke mobil, ia menutup pintu mobil, lalu berjalan lebih dulu. Kau mau kemana? Tanya Samuel di belakangnya. Eleanor berhenti dan langsung menoleh. Ke kafetaria. Aku tidak ingin kemana-mana selain di rumah sakit. Tegasnya sedikit tajam. Ia sendiri tidak tahu kenapa sikapnya bisa berubah sedingin itu. Sejenak alis Samuel terangkat. Dengan hati-hati, laki-laki itu mengangkat sebelah tangannya dan menunjuk ke arah samping. Kafetarianya di sebelah sana.
Mata Eleanor melebar dan ia buru-buru menyingkirkan seluruh emosi dari wajahnya. Sambil melangkah ke arah yang dimaksud Samuel, ia berkata lagi, "Tentu saja aku tahu kafetarianya ada di sana." Elaknya dengan nada yang sangat tidak masuk akal. Samuel mengangkat kedua lengan, lalu menyilakannya berjalan lebih dulu. Eleanor merapatkan bibir, merasa geram ke dirinya sendiri. Gagasan Samuel mengajaknya bicara atau keputusannya menerima ajakan laki-laki itu bisa jadi kekeliruan. Tapi sungguh, ia menanggapi Samuel karena tidak mengerti bagaimana cara untuk tidak menanggapi laki-laki itu saat ini. Samuel mengambil 2 gelas kertas berisi kopi dari counter. Ia memeriksa situasi kafetaria yang didominasi material kayu itu sesaat, lalu menghampiri salah satu meja. Di sana, Eleanor sudah menunggunya. "Jadi apa yang ingin kau bicarakan?" Samuel tertegun mendengar nada dingin Eleanor. Gadis itu belum menyentuh kopinya. Tangannya masih bertaut di meja dan belum mau menatap Samuel. "Bagaimana kabarmu?" Akhirnya Samuel bertanya. Suaranya begitu hati-hati sampai ia harus menelan ludah sebelum mengatakannya. "Seperti yang kau lihat, Sam." Samuel tanpa sadar tersenyum. Sepertinya ia menatap gadis itu terlalu lama, karena Eleanor memalingkan wajah lalu meliriknya lagi dengan pipi sedikit merona. "Kapan terakhir kali kau ke Nottingham?" 2,5 tahun yang lalu, sekedar mengunjungi makam Liz." Bicara tentang Liz, berapa usianya saat itu? Eleanor membuang napas kecil, menjawab dalam gumaman. 14. Samuel menyadari kesalahannya. "Maaf, seharusnya aku tidak membahas Liz." "Apa kau sudah menikah, Eleven?" Pertanyaan dan panggilan itu memanggil kernyit protes di wajah Eleanor. "Apa maksudmu bertanya seperti itu? Kau sudah menikah?" "Belum." Eleanor tampak ragu. "Kupikir kau sudah menikahi keturunan bangsawan atau semacamnya. Bukankah dulu kau berambisi menjadi bagian keluarga hedonis?" Samuel tersenyum kecil. Kepalan tangannya terasa dingin. Andai ia memiliki kejujuran yang lebih besar malam ini, ia akan mengaku telah bertunangan. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan niatnya. "Effie bilang kau bekerja di Amerika. Sejak kapan kau di London?" Balas Eleanor tanpa basa-basi, seakan ia sudah lama menunggu kesempatan untuk menanyakan hal itu. Samuel mengerahkan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya dengan menjawab pelan. "Aku kembali 4 tahun lalu." 4 tahun, Sam? Eleanor menatapnya dengan senyum pahit. "Itu waktu yang lama untuk mengabari seorang teman," kata gadis itu disertai tawa kecil, seolah kalimat itu tidak menyakiti perasaan mereka. "Aku minta maaf." "Maaf tidak pernah cukup." "Aku tetap harus mengatakannya," kejar Samuel sungguh-sungguh. "Aku tidak mendesakmu memaafkanku, tapi aku, Sam," sela Eleanor sopan sambil menurunkan kopi. "Bukankah kita sudah melewatinya? Kenapa kita tidak biarkan semua ini berjalan seperti biasa?" "Apa laki-laki yang kemarin kekasihmu?" tembak Samuel. Bukannya ia tidak bisa menahan diri, tapi ia sendiri tidak tahu kenapa kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. "Yang juga mengantarmu tadi?" Gelenyar asing mulai terasa di dada Samuel. Kecurigaannya terjawab saat Eleanor menatapnya sedikit pias. "Kalau dia kekasihku, apakah itu..." "Aku tahu itu bukan urusanku." Dalih Samuel mengenyahkan pahit dalam bendaknya dengan menyesap kopi. Tiba-tiba ia menatap Eleanor dan bertanya lagi. "Apakah dia duda dengan satu anak?" Eleanor mengerutkan kening. "Kupikir barusan kau bilang itu bukan urusanmu," sahut gadis itu bingung. "Lalu, jadi kau akan hadir di reuni itu?"
Samuel menatap Eleanor agak lama sebelum mengangguk. Tadinya aku berpikir akan bertemu denganmu di sana. Lalu melihat gadis itu mengeluarkan ponselnya yang berdenting dari tas. Apakah pesan dari laki-laki yang tadi? Samuel termenung dengan mata tertuju pada ponsel Eleanor. Laki-laki keturunan Asia yang dilihatnya kemarin dan tadi di mobil Maserati itu pastilah kekasih Eleanor. Seharusnya ia tidak peduli. Tidak perlu sekaget itu dan menerimanya dengan mudah. Tidak ada alasan bagi Samuel untuk merasa cemburu. Tidak ada ruang untuknya mengharapkan Eleanor kembali. Samuel Parker sudah memiliki Catherine Shaw di sisinya. Apa kau harus kembali sekarang? Eleanor mengangkat wajah dari ponsel menatapnya. Senyuman gadis itu membenarkan dugaan Samuel. Apakah tidak apa-apa kalau aku kembali sekarang? Samuel bangkit dan tersenyum muram. Aku akan mengantarmu ke parkiran. Sepanjang perjalanan menuju tempat parkir, mereka lebih banyak diam. Kalau Eleanor merasa lebih baik begitu, tidak bagi Samuel. Ia belum ingin berpisah sesungguhnya. Ada banyak hal yang memenuhi kepalanya dan ingin ia bicarakan dengan Eleanor. Tetapi mungkin lain kali. Eleanor berhenti di samping mobilnya. Samuel yang berdiri dalam jarak 2 meter memandang gadis itu dari belakang. Apakah gadis itu ingin mengatakan sesuatu? Samuel berharap, namun tidak ada waktu untuk bertanya-tanya. Kau tahu, Sam? Kata Eleanor berbalik perlahan. Gadis itu mengusap tengkuk dan terlihat ragu. Jujur saja, aku benci masa lalu kita. Tapi entahlah, aku senang kita baik-baik saja sekarang. Bagaimana menurutmu? Samuel mendapati dirinya tersenyum, entah kenapa. Kau masih melakukannya, Sam. Tawa lirih Eleanor memancing keringitan Samuel. Kau masih menggigit bibirmu saat tersenyum. Sudah lama aku tidak melihatmu begitu. Samuel tertegun, tapi saat itu juga hatinya dibanjiri perasaan yang tidak dikenalnya. Perasaan melegakan yang tiba-tiba saja pikirannya terang saat melihat Eleanor mengelum senyum ke arahnya. Samuel perlahan sadar. Sesuatu yang mengetuk hatinya saat ini kemungkinan adalah rasa rindu. Rasa rindu pada Eleanor Swan, serta setiap momen yang diciptakannya bersama gadis itu. Rasa rindu yang kian menggelora dan memenuhi dadanya sampai ia merasa sulit bernapas. Kau juga tidak berubah. Samuel mendengar getaran pada suaranya. Dilihatnya Eleanor menyipit. Samuel menunjuk rambut dan hidungnya sendiri. Masih dengan rambut kucir 1 dan freckle-mu masih sejumlah 16. Eleanor tercengang. Kau menghitungnya? Samuel tersenyum dan mengangguk. Eleanor berdejak samar tapi ikut tersenyum. Ia menatap Samuel sekilas dan akhirnya menggeleng. Selamat malam, Sam. Meski menyimpan nyeri yang besar, perasaan Samuel tidak pernah sebahagia malam ini. Hatinya tentu menolak jika berpikir Eleanor membuka celah pintu maaf baginya, tapi sikap terakhir gadis itu tidak bisa mencegah harapan yang menyapa hatinya. Eleanor Swan, gadis yang pernah dan mungkin selalu dicintainya, muncul kembali ke dalam hidupnya. Sekali lagi, ide untuk memperbaiki hubungan mereka perlahan mengetuk pikiran Samuel. Tapi tentu jauh lebih mudah membakar harapannya saat ini daripada bergantung pada secuil harapan yang tak masuk akal itu.